Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat, teman, saudara, guys, semuanya yang nonton video ini. Kita liatin tutorialnya pasang kompresor Innova bensin ya. Ingat ya, ini tutorialnya nih. Siapin aja kunci gagang sok, kunci sok 8 mm ya, sama karet. Tuh ada karet. Tadi ada rahasianya lah ya. Kita satu-satu komponen kompresornya. Pertama ada apa? Ada front housing nih. Front housing depan ini. Sini ada shaft seal tapi udah kepasang ya. Shaft seal front housing. Terus ini yang housing kompresor sih kayak gini. Housing kompresor tuh begini ya. Nah, ini reel bahasanya belakang kompresor ini. Ini belakang kompresor. Nah, di sini ada bearing bambu, plat bearing nih. Ada ini. Nah, terus kita ngomongin klep kompresor. Klep kompresor itu ada totalnya, ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu klep. Ntar saya susun. Setelah itu ada ini besi kecil tuh. Besi kecil. Ntar saya tunjukin lagi. Pistonnya ada 5 piston. Ada gundu totalnya. Gundu itu di dalam kompresor itu ada 10 piece. Kalau beli di toko spare part, satunya itu antara harga 15.000 20.000. Satu biji dikali 10, lumayan tuh. Ada baut sekarang. Baut kompresor ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama ringnya nih. Kalau baut ini 2 gak ada ring. Ntar saya tunjukin pemasangannya. Kalau ini ring ada ring. Penting ini ring begini. Kalau hilang satu, nggak ada satu, bocor kompresor, AC nggak dingin, kompresnya bocor, freonnya kebuang habis. Oke, udah cukup paham? Kita rakit per satu perlahan-lahan. Tuh, komponen kompresor ada di sini. Nih. Ini bearing bambu nih. Kadang-kadang bearing bambu kalau misalkan longgar, dia bunyi kompresor. Ini ada 2 bearing bambu tuh. Ini kompresor kalau udah dirakit semuanya, udah segelondong, itu beratnya itu antara 2 kilo apa 1 kilo lah beratnya kompresor. Nah, sekarang ayo kita pasang, rakit satu-satu. Let's go. Oke sobat, mari kita rakit kompresornya. Berbagi ilmu aja lah dikit. Pertama-tama kita ambil ini dulu nih ya. Ambil ini dulu. Di sini ada plat bearing nih, dudukan plat bearing. Maaf ya.
Kita di sini ada plat bearing. Kita pasang plat bearing dulu di sini. Plat. Ini tuh ada coak. Ini jalan oli ini. Jalan oli di sini. Jalan oli, ada 2 jalan oli belakang. Lewat jalan oli, kalau nggak ada ini ya nggak ada pelumas di sini, bisa macet kompresor. Diusahakan tangan bersih, kompresor ini bersih. Pertama ini dulu pasang. Nah, ini bearing bambu nih, bearing bambu kan ada, bearing bambu kan ada yang coakan di sini sama di sini. Nah, ini kan coak beda nih antara ini agak apa namanya, tajam, ini enggak tajam. Yang tajam itu di bawah, yang tajam di bawah. Nah, terus pasang ini plat ini. Nah, oke. Setelah itu pasang lagi plat ini sama sini. Nah, seperti pertama tadi. Ada ini lancip di sini, lancip di sini. Ini apa? Ini halus, yang tajam ini, yang tajam di bawah. Nah, ini buat fleksibel piston dia. Nih, masukin lagi. Nah, di sini nih kuncinya di sini. Nih, kuncinya di sini. Jatuh lagi. Makanya kalau habis kompresor di bawah harus bersih. Kalau nggak bersih ini kotor. Nih, seperti kayak tadi. Karet nih, karet. Ini rahasia bengkel. Bisa. Diam toh, diam nggak gerakan. Nah, diam kan, tuh nggak gerakan. Setelah itu kita pasang piston. Ini simpan dulu sini. Pasang gundur sini, masukin gundur ini. Gundur. Udah terpasang, ini siap-siap buat ini, termasuk ke sini. Perhatikan ya, jangan sampai kebalik. Kalau ini kebalik, waduh, balik. Ini posisi ada tempat baut masa, ini masa buat magnet klat. Ada baut buat magnet klat. Posisi ini di depan ini. Depan ini ke magnet di sini. Ini depan. Lupa, awas hati. Ini posisi begini. Nih. Jangan posisi begini. Nah, ini di sini. Nih. Ini buat centerpiece sebenarnya. Nih lihat nih ya. Kalau ini kan cuman begini. Ada lubang ini. Lubang buat pipa low sama high. Ntar lebih banyak lagi video. Nah, ada siap begini. Ini taruh dulu di sini. Nah, nggak kelihatan tau. Sini. Maaf ini acak-acakan. Setelah itu kita pasang piston di sini. Pasang piston kita pasang di sini. Emang agak susah ini. Posisi saya juga lagi santai ini. Nah,
caranya begini, rak, udah masuk ini, tahan. Ini karet otomatis gak dapet kan, biarin aja di sini. Tapi gue geser bisa, kita masukin lagi. Harus pas. Ini gundu setengah bulan. Nah, udah masuk begini. Tahan sampai biar nggak jatuh, tahan begini posisi. Tahan. Tahan lagi sini. Pasang lagi, pasang lagi. Pasang lagi di sini. Sini balik. Posisi satu lagi. Semua ada 5 piston sih. Ini sistem ND sih kalau bahasa bengkel. ND ini kondenser. Kalau sistem rotari ada, sistem sanden ada, sistem ND. Nah, setelah itu, nah ada pas begini kan, nah kan masukin sini, tapi ingat jangan sampai kebalik. Tuh, kan. Taruh aja gini. Nah, masukin sini. Nah, kan emang di sini agak perlu keahlian lah dikit buat masukin piston ini, perlu belajar. Kau lihat nggak begini nih gampang, tapi kalau kita jalanin, waduh, mungkin sampai berapa jam ini nggak masuk. Perhatikan. Pelan-pelan kita, jangan sampai lecet. Piston kalau lecet, waduh, kompresi hilang. Ada kompresor yang apa, yang bunyi ngorok itu, bunyi ngorok, dingin, tapi ya bisa ini, bisa jebol kompresor. Caranya saya di apa, bengkel udah berapa lama ya, lupa. Kita masukin dulu. Agak susah soalnya konsep. Masuk begini, masukin yang satu dulu, yang sambil menekan di sini. Wah, lepas kan, pas, maaf lepas ya, emang kadang-kadang ini mesti konsen ini. Masukin ini tuh, ini lepas nih. Kalau di sini lepas ya usahakan ini jangan apa, usahakan posisi semula lagi. Nah, masukkan. Nah, maaf, dikit iklan. Ini diganjel ya, soalnya mentok as tadi, biar asam biar ngelos ke bawah. Nah, ini masukin. Pelan-pelan aja sini, pelan-pelan aja di sini. Nah, udah masuk tuh. Nah, udah masuk, kita lihat. Saya tinggal di sini, jadi ngelos ke sini. Udah masuk begini, waduh, kan udah masuk begini. Apa sih itu? Kalau udah masuk begini nih, pasin dulu. Nah, kan pas kan.
pas di sini udah masuk. Oke. Nah, tinggal congkel nih, apa namanya, karet. Ini kan ada karet tuh, ini ada karet nih. Congkel pakai baut aja ya, congkel tuh, set lepas, masuk ke dalam. Tapi ntar dulu, ini dulu dimasukin, dipasang lagi nih. Pasang, ingat posisi lubang ini sama lubang ini harus nyatu. Lubang ini nih, masukin sini. Nah, dia ketemunya sama pas ketemu sini. Nah, masukin sini tuh, masuk kan. Nah udah masuk, sekarang kita ambil yang di sini, ambil karet maksudnya. Ambil karet, ambil karetnya pakai baut aja sini. Tuh ada karetnya, set, buang. Setelah pasang begini, udah masuk begini, ini juga muter tuh, muter gitu. Setelah pasang begini, jangan lupa packing tengah yang ini nih. Ini packing tengah. Ini ada lubang nih. Ini lubang buat ini packing tengah. Sini, lubang ini besi ini kita pasin saya lubang. Kita gerak-gerak sedikit. Nah ada masuk kan, lepaskan masuk. Kalau kita ragu lubangnya ini nih, lubang yang nggak kelihatan, balik. Ini keramik ya, kita lepaskan lubang, harusnya di sini. Lepaskan lubangnya dulu, lepaskan ini nih, mana tadi nih. Ini packing tengah masuk sini, lubang ini biar nggak geser ya. Lalu masuk sini ya kan, begitu. Packing tengah juga di sini ada tuh, udah masuk pas, terus diyakinkan pas. Nah kan enak kan, udah klep. Setelah itu kita baut di sini dua, baut yang sono tadi. Nah, baut ini kita bautkan. Ini kompresor Innova bensin. Kalau sekarang kan mobil banyak banget, baru keluar lagi Innova Genik. Kita pakai kuncinya ini nih, pakai kuncinya kencangin. Pasangin kunci, kita kencangin ya sini, kencanginnya kencang, kalau enggak pocong. Lumayannya segini aja napasnya. Ini udah pasang berdua, ini udah rapet. Kalau pakainya bermasalah, di sini rembes ini, di sini rembes oli. Kalau udah kelihatan rembes oli,
biasanya bocor, freonnya kurang, nggak dingin ke mobil. Nih, sekarang pasang yang belakang dulu, klep yang belakang. Ini ada 2 nih tuh, ada 2 di sini. Kita tahan di sini nih. Nih 2 kita masukin di sini. Jangan di sini ya, nyeplos ntar sini aja. Tuh kan. Aduh, lompat coy. Sekarang pasang packing. Sini pasang packing sini. Jangan lupa sebelum pasang packing kita oliin dulu. Oliin biar nggak bocor. Oliin dulu sini. Sini kan. Nih. Posisi begini. Posisi ini dulu ini. Ini packing tahap sini nih. Tahap pertama lah, anggapnya tahap pertama di sini. Perhatikan rahasianya nih. Di sini ada lubang 2. Ya, lubang 2 kan cuma di sini doang, lubang 2. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik malah nggak bisa kepasang bautnya, mentok. Ini lubang 2 nih. Lubang 2 di sini kan. Nah, jangan misalnya ini 1 2. Kalau kebalik di sini bisa sih masuk, cuman kan nggak bisa. Perhatikan. Nih. Ini yang R, huruf R, rear kompresor, belakang kompresor. Lihat ya, tuh masuk kan 2. Setelah itu klep besi yang gede, yang tebal. Semua kompresor pasti belakangnya itu ada huruf R, rear, belakang kompresor, R. Pasti ada lubang 2 lagi di sini tuh, lubang 2 kita pasang ini tuh. Nih, perhatikan lubang 2 ini, lubang 2 sama ke sini nih. Masukkan. Nah, setelah itu salah saya lupa, mohon maaf ya. Nah, ini klep yang ini balikan saya nih. Susah nih. Maaf ya, biar segitu juga ingat, soalnya udah ada oli jadi susah ngambilnya nih. Pakai bekor. Nah, ambil ini klep, klep 1 ini packing jangan sampai sobek di pinggirannya, jangan sampai sobek. Kalau sobek pasti bocor di sini. Biasanya kalau packing sobek itu yang sekiranya kompresornya habis oli, cuman bocor tambah freon, habis olinya. Ini panas, ini kering, akhirnya pas di servis ini keangkat, pasti pasang bocor, ganti klep akhirnya. Ini ada lubang 2 kan, kita lanjut, itu lubang 2 kan yang sini. Nah, terus yang rear, yang tadi yang saya bilang ini tuh R yang tebel, ini tebel kita pasang jangan sampai kebalik, nggak bisa. Perhatikan lagi lubang ini, yang kecil ini, bukan gede ini ya, tuh beda-beda. Kalau sekilas sih sama semua hampir, tapi kalau perhatiin ini gede ini kecil sama, beda. Tuh di sini kan ada lubang kecil, tuh kunci di situ aja ya, yang sampai kebalik. R itu R di luar, R mana R, ini R di luar. Nah ini nih sini pas kan. Tuh, kalau ini kebalik, walaupun masuk juga masukin baut mentok. Setelah itu klep kecil, biasanya tandanya itu yang ini nih, bekasnya nih tuh, bekasnya ini kita tutup sini. Nah ini ada centilannya ini 2 juga sih, rumahnya di sini.
harus pas aja, larinya kemana. Tuh, nutup lubang ini dia klep. Nah kan, lepas kan. Orang packing nih, nggak tahu nih kebalik nggak. Kalau kebalik saya jelasin ntar. Ini packing nih ya, packing, kita masukin packing. Nah, ini kebalik nih, ini pengen ada dua nih. Tuh di sini nih lubang apa, lubang nggak masuk mentok di sini nih tuh. Nah, kan, tapi ini udah pas, tapi di sini kebalik, packingnya kan ada dua. Ini yang rear nih, ini depan. Kita masukin. Pas kan? Tuh, pas kan? Sini nggak mentok kan? Ini pas, ini pas. Kita tutup. Perhatikan di sini. Di sini aman, di sini. Packing ini aman. Kalau di sini tergores, bisa terjadi kebocoran di sini. Nih, ada oli kan tuh, si oli. Kita paskan. Nih posisinya nih. Ini lubang pentil. Nah, ini lubang, ini lubang. Kita masukin. Nah, pas kan? Pas. Ini fungsi apa? SCP ini. Udah gitu kita balik. Dibalik. Nah, pas. Nah, posisi pas semuanya, cek aman. Udah oke. Sekarang pasang ini kayak tadi, kayak yang di belakang pasang tadi. Aduh, masuk lubang lagi. Nah, ini pasang nih. Sini, awas satu sini. Di sini repot ngambilnya. Ini karena tadi ambil ini susah, saya angkat sama tang tadi, jadi terlihat sini aja. Kalau udah tuk dan nempel nih pasang. Nah, kayak seperti semula. Sambil yang ini perhatikan, ini agak coba ke sini, set sini. Ini lubang dua, ingat aja lubang dua ini. Sini ini pentil sini. Nah, takutnya ini kurang masuk ya. Oke. Klep, ini klep. Ini susah ya, susah karena ada oli sih. Ya karena bikin ini bersih. Ini klep nih. Perhatikan lubang lagi dua. Kalau kompresor 3, kompresor 17A, kompresor 15A itu enggak ada packing. Di sono adanya seal body ya, menghindari kebocoran dari situ. Kalau ini packing, lubang dua kan sini. Nah, F ini pasti huruf F. Mana? Oh, ada F. F kan? Ini huruf F, kelihatan nggak? Tuh F, kelihatan front di depan. Ada pentil maksudnya. Tambah lubang dua lagi. Ini lubang dua. Ini F. Lepasin ini lubang ini. Lubang dua. Lubang duanya mana? Ini lubang dua. Ini kecilnya mana di sini? Tuh. F kan di depan. Masukin. Set. Oke semuanya. Belum, satu lagi nih. Dua lagi ini nih kayak kata saya tadi aja. Udah ini nih pentil. Sekarang aja tarik aja yang pas. Nah, packing tuh sih, packing. Kadang-kadang ada packing yang di sini sobek, di sini apa. Kadang-kadang ada yang klep patah. Klep patah itu biasanya terjadi dari di mobil Xenia tuh, sering terjadi di mobil Xenia.
rep patah. Nah gitu. Mana lubang 2? Ini lubang 2 pas sih. Udah pas lah, tinggal terakhir udah. Ini gak bisa kebalik kalau. Tuh, pas kan. Tuh. Setelah pas kita tutup front nosing. Nih namanya front nosing. Yang biasanya bunyi fan bell, bunyi apa? Bunyi fan bell lah, bunyi fan bell kik gitu. Dari sini kena nih. Ini kan halus, nggak kena. Ini rumah magnet, ini magnet plat, tapi ntar ada video lagi pemasangan magnet plat. Ini front nosing nih, kalau kena kan di sini habis. Kalau zaman dulu susah dari begini, saya bubut dirakit lagi pasang. Perhatikan nih lubang coakan ini buat rumahnya magnet sebenarnya. Ini ada seal, jangan lupa seal karena udah dipasang sama saya kemarin tuh. Pasangan subseal, ini subseal namanya, subseal terus pasang. Perhatikan detail, kita pasang ya, jangan lupa. Pasangan ini kan ada di sini kan ada baut magnet, ini kan baut magnet depan, kita pasang. Mungkin bagi yang udah handal sih udah nggak asing ya, udah jago-jago mah ya. Ini buat orang awam mungkin gitu, ya, udah paham sedikit mah lumayan lah. Tutup kan, ini ada bobot sekitar sekilo kali, sekilo sampai 2 kilo berat ya. Kalau duit nih, ada ring nih. Kalau kita hilang satu aja, misalkan jatuh, ini lepas tuh, jatuh, wah irinya nggak ada, lupa, baru bocor ini, ini bocor ini. Pasang tuh, pasang. Ini baut 8. Ini kalau pemasangannya, kalau subsealnya masih baru mau pakai alat itu ya. Ada alat seluncurnya, ntar ada lagi video. Ini ringnya lupa masukin. Set. Ini ringnya lupa masukin. Oke. Ini ring ada lupa masukin. Oke. Ini kompresor punya Innova bensin. Nih ring. Oke kan? Nah, kita kencangkan kita. Yuk, licin, tekannya licin. Aduh. Maaf ya. Licin kayak ini. Nah, kapot. Nah. Setelah itu kencengin bautnya. Kencang. Begini. Udah kencang kan? Kencengin aja dulu. Saya di sini sepi, menghindari apa sih, suara-suara musik di luar tuh. Aduh, takutnya kena teguran dari Yakin tuh. Gitulah ceritanya. Nah, ini kenceng, tapi kencengnya silang, satu silang biar seimbang. Kalau dari buat apa, kalau di mesin apa sih itu, mesin head kan hilang, terus pakai momen ada ukurannya. Sebenarnya juga ini ada ukurannya, cuma kan kita pakai feeling saja. Nah, hilang kan. Oke. Silang sih tinggal urut.
Oke, jadi tapi ini mesti cek bocor lagi, cek bocor. Semuanya udah begini, cek bocor tetap udah SOP, tapi cek bocornya tunggu video selanjutnya. Banyak lagi sih ya ini ya. Oke kan, nah, setelah kepasang semuanya, maaf ini 10 sok buat sini, soalnya centerpiece saya di bengkel soalnya. Ini 10 buat ngecek putarannya sama kompresnya bagus enggak. Ini 8, kita putar tuh. Oh, ini kita tutup ini yang high, tutup. Ini kan ada lubang kecil sama lubang gede. Lubang kecil itu tekanan keluar dia, bukan tekanan ngisep, karena bertekanannya. Aduh, berhubung ini keramik. Kita masukin oli dulu. Ini juga olinya mesti oli ende ya, oli asli. Jangan sembarangan oli AC itu banyak, oli kompresor AC rumah R22, R berapa, R12. Hati-hati, ini olinya yang bagus. Masukin juga dari olinya itu sekitar 100 mili. Kalau beli kompresor baru itu, oli udah ada olinya kan. Dari kompresor itu 100 mili, dari evaporator 40 mili, kalau dari kondensor juga 40. Kalau dari kan ada dua yang double 40 total itu kira-kira 250 mili apa 200 sih, 200 mili lah semua oli. Ini soalnya tekanan berjalan. Kita cek kompresinya. Kalau kompresor bagus ini tendang ini. Karena bagus. Ini nendang, ini ngisep nih. Berhubung alat saya gak dibawa, aduh, maaf ya. Ini ngisep, ini high. Kalau misalkan mengecek AC tuh ada huruf L sama huruf H, ditutup kompresor, ditutup AC mobil lah. Kalau ngecek itu kan ada huruf H sama huruf L. Huruf H high, huruf L ya low. Kayak kita tekanan tinggi. Dah, setelah ini juga mau cek bocor. Udah wajib cek bocor. Tutup aja ya. Nih udah jamin awet 5 tahun ini. 5 tahun lah, berapa tahun lah. Yang penting servis berkalanya. Yang penting servis berkalanya diperhatikan ya. Servis berkala itu ini antara 20.000 km lah. Servis berkala, ganti dryer biasanya. Yang ada di kondensor itu. Udah ya, saya belum ngopi ini, capek. Ya, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, komen. Kalau komen masalah AC, masalah apa, tanya jawab di sini boleh, di kolom komentar boleh, bisa. Oke, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.